Pagar bambu di laut. Yap, bener banget fenomena ini muncul di Kabupaten Tangerang dan langsung menarik perhatian banyak orang dan warga sekitar. Bagaimana mungkin ada bambu ditancepin di tengah laut atau pagar bambu di laut? Siapa yang buat dan untuk apa gitu? Bermula pada Agustus 2024 ketika warga pesisir Tangerang mendapati pagar bambu sepanjang 30 kilometer. Nggak tanggung-tanggung ya kan, masang bambu sepanjang 30 kilometer. Bayangin berapa truk bambu yang harus dibawa ke situ. Dan tentu saja ini bukan proyek pemerintah. Bukan pula hasil deklarasi besar-besaran. Pagar ini muncul begitu saja seperti temen kalau mau minjem duit. Tapi setelah ditelusuri, ada nama jaringan rakyat Pantura yang mengeklaim diri mereka sebagai pembuat pagar tersebut. Mereka mengeklaim bahwa pagar ini dibuat untuk mencegah abrasi. Tapi apakah benar dengan memagar laut dengan bambu seperti ini dapat mencegah yang namanya abrasi? Kayaknya ini perlu dikaji dulu deh. Soalnya kan kita juga nggak tahu dampaknya apa ke nelayan dan ke lingkungan juga. Dan ya, nelayan jadi pihak yang paling terdampak dari hal ini sih menurut gua. Mereka mengeluh bahwa pagar ini menghambat akses mereka menuju ke laut. Bahkan ada yang menyebut penjara laut. Bayangin aja, mata pencarian mereka satu-satunya yaitu mencari iklan di laut harus terhalang oleh bambu-bambu ini. Dan bayangin ketika mereka mau berangkat melaut, pagi-pagi bangun tidur tiba-tiba udah ada pagar aja di laut yang membatasin gerak mereka atau jalan mereka menuju laut. Alih-alih menjadi solusi, pagar ini justru menjadi sumber masalah baru menurut gua. Bagi mereka, ide untuk melindungi ekosistem laut dengan bambu mungkin ya masuk akal. Tapi bagaimana nasib mereka yang juga hidupnya sehari-hari mencari nafkah di laut? Apakah ada yang benar-benar memikirkan dampaknya terhadap para nelayan sebelum pagar ini dibangun? Dan pemerintah akhirnya juga ikut turun tangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan ultimatum kalau tidak ada yang mengakui kepemilikan pagar ini dalam 20 hari ke depan, maka mereka akan membongkarnya. Ya menurut gua bongkar aja sih. Tapi di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup mulai menyelidiki juga dampaknya dari adanya pagar laut dengan bambu seperti ini terhadap lingkungan. Apakah bisa menyelamatkan ekosistem laut dan menghindari abrasi? Ya tentu itu perlu dipertanyakan lagi. Soalnya ini bambu ya kan. Namun kejadian ini tak hanya terjadi di Tangerang aja. Pagar serupa juga ditemukan di perairan Bekasi dengan panjang sekitar 8 km, Bre. Bayangin 8 km aja itu menurut gue udah sangat panjang, apalagi yang tadi 30 km ya kan. Dan apakah ini sebuah kebetulan atau ada kelompok-kelompok yang memang ingin melakukan sesuatu di sepanjang pesisir Jawa? Jangan-jangan nanti bakal membentang dari ujung baratnya Pulau Jawa sampai ke timur lagi ya. Banyak teori yang mengatakan kalau pagar laut ini adalah rencana pemerintah buat mereklamasi laut. Dan menurut gue ini konyol sih. Dan ada juga yang ngomongin bahwa pagar laut ini adalah giant sea wall atau apa ya, dinding besar laut gitu. Dan ini menurut gue lebih konyol lagi. Masa kalau mau buat kayak gitu mungkin pemerintah ya bakal lebih niat lagi lah, gak pakai bambu juga sih. Namun begitu juga masalah yang sama juga terjadi. Nelayan sama-sama kesulitan melaut, penghasilan mereka jadi menurun, mereka semakin frustasi juga. Apakah ini pertanda ada sesuatu yang lebih besar atau hanya kebijakan lokal yang menyebar tanpa koordinasi? Lalu yang jadi pertanyaan gue, apa sih dampaknya terhadap lingkungan sekarang ini gitu? Pagar ini sebenarnya dirancang untuk mengurangi abrasi dan melindungi habitat laut, kata yang buat itu loh. Namun pertanyaannya, apakah benar-benar metode ini efektif? Ada ahli yang bilang bahwa bambu bisa jadi solusi alami, tapi hanya jika dirancang dengan baik dan dipantau secara ketat. Kalau enggak ya mungkin bakal keropos atau gimana ya lawang bambu ya. Tapi sayangnya belum ada penelitian yang mendalam tentang dampak terhadap migrasi ikan atau keberlanjutan lingkungan. Jadi tanpa data yang jelas, pagar ini lebih seperti eksperimen yang tentu saja berisiko membawa lebih banyak masalah daripada solusi. Nggak cuma soal masalah sosial, tapi masalah lingkungan juga menurut gua. Karena bambu gitu ya, bambu kan ya hidupnya di daratan bukan di laut. Kalau ada rumput laut, apakah ada bambu laut? Ya
Enggak sih menurut gua. Jadi kesimpulannya, pagar bambu ini bisa jadi simbol banyak hal. Salah satunya kreativitas warga, ketidakmampuan pemerintah, atau ketidakpedulian kita terhadap lingkungan itu sendiri. Apapun implementasinya, yang pasti fenomena ini mengingatkan kita bahwa ide besar seringkali membawa masalah besar juga. Jadi apakah pagar laut ini akan dikenang sebagai inovasi yang sukses atau sekedar eksperimen gagal yang menyusahkan banyak pihak, terutama rakyat? Hanya Tuhan yang tahu sih menurut gua.